Bentar ya. Nah ini, kelihatan belum? Kelihatan belum? Kelihatan. Paparannya kelihatan belum? Ya baik Ibu, tak mulai ya. Saya mulai ya. Sudah muncul. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentu saja saya ucapkan terima kasih. Terima kasih luar biasa ikut bergabung. Ini artinya ibu-ibu ikut bergabung ini berarti ikut saling mendukung ya. Nanti insya Allah pas ibu-ibu presentasi saya juga akan muncul gitu. Ya terima kasih. Kita sama-sama belajar. Nah sesuai dengan tugas yang diberikan pada kita. Pada tugas pertama ini membuat akun webback. Ngomong webback aja sudah susah tuh. Itu nama yang memang asing bagi saya, baru pertama kenal yaitu webback. Selama ini kan taunya Zoom, Google Meet gitu ya. Ya baik, sesuai dengan tugasnya. Pertama saya perkenalkan diri dulu. Nih profil diri saya sederhana saja ya. Nama saya nih, gelar saya DRA, berarti angkatan lawas, angkatan tua nih. Saya kelahiran Malang ya, jadi Arema, Malang asli. Tanggal lahir saya 7 Maret. Tahunnya tak rahasiakan, aku malu, usia ketua banget. Ada sungkan yang lain udah masih muda-muda ya. Alamat saya ini di Jalan Danau Tondano 2 F5E8 Malang, Jawa Timur ya. Jadi ini areal perumahan, namanya Perumahan Saujajar. Perumahan Saujajar 1. Jadi di sana mayoritas yang tinggal adalah guru-guru memang. Monggo kalau akan ke Malang silahkan mampir. Bu Siska pernah ke Malang belum? Bu Siska udah pernah ke Malang apa belum? Halo, suara saya masih didengar ya? Nah, unit kerja saya di SMK Negeri Malang. SMK Negeri Malang. Bidang studi yang saya ampu adalah bahasa Indonesia. Dan hobi saya ini cuap-cuap hobi saya. Saya punya hobi pembawa acara, MC, dan pernah juga jadi announcer ya, penyiar di salah satu radio swasta di Kota Malang. Tapi sekarang lagi off ya, selama lebih kurang tahun ini saya off dulu. Setelah ada full day itu waktunya banyak di sekolah, capek. Ya dulu mengantarkan lagu-lagu nostalgia saya. Ya, ini sedikit tentang perkenalan saya, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan berkenan. Adakah yang mau ditanyakan? Musik. Ada nggak yang mau ditanyakan? Ini speakernya hidup semua loh ini. Suara saya bisa didengar ya? Bisa. Ada yang tanyakan? Cukup ya perkenalannya ya. Iya, sip. Cukup ya. Lanjut. Nah, sekarang saya akan masuk di profil MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Namanya MGMP Bahasa Indonesia SMK Kota Malang, sekretariatnya di Jalan Ki Ageng Bibit nomor 28 Malang. Nah, ini sekretariatnya ini di SMK Negeri Malang. Kenapa di sini? Karena kebetulan saya sebagai ketuanya. Gitu. Wow. Jumlah anggota sih tertulis 126. Tapi yang aktif di online, di komunitas online ada 112. Wah, banyak, Bu. Ya, ini di negeri dan swasta. Cuma kalau pas pertemuan juga nggak sebanyak ini. Pertemuan paling yang hadir ya di angka puluhan begitu. 40-an. Oh ya, kadang di bawah 50. Tapi kalau pas acara diklat, acara masuk semua. Itu dia. Sama ya berarti ya. Nah, baru gabung semua. Selama ada tante corona ini vakum. Nah, mungkin dengan mendapatkan ini materi ini insya Allah nanti bisa kami terapkan untuk di MGMP ya. Jadi pertemuan bisa pakai website ini. Mantap. Pakai website ini bisa ada di angan saya nih. Selama ini ayam-ayam aja. Begitu Ibu ya. Ini visi dan misinya cukup panjang. Perlu dibaca. Saya pikir kalau visi mungkin secara umum MGMP ya
sama ya, untuk sama mewujudkan guru bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia yang berkompetensi, pedagogis, profesional, sosial, berkepribadian, serta berwawasan global, berbasis kearifan lokal dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Ini saya pikir udah standar ya visinya seperti itu ya. Terus untuk mencapai visi, nah tentu saja ada misinya di sini ya, mengembangkan akhlak melalui nilai moral dan keteladanan kepada anak didik. Saya pikir semua Bapak Ibu guru sudah mengarah ke sana, karena ini sudah termasuk dalam salah satu kode etik guru ya. Menumbuhkan guru yang berkarakter mulia, menyelenggarakan pelayanan pendidikan profesional melalui kemampuan dan kemahiran dalam pembelajaran. Insya Allah sudah ke sana. Salah satu contohnya juga sekarang ini. Kita mengikuti diklat online ini juga dalam rangka ini untuk meningkatkan profesionalisme kita kan. Kemana arahnya nanti juga pasti akan ke anak didik kita. Mewujudkan peserta didik yang terampil berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis, berbasis teaching factory. Mengapa berbasis teaching factory? Karena kami mengajar di SMK. Jadi ini kan musyawarah guru mata pelajaran khusus SMK ya. SMK. Nah, SMK ini kan basisnya ke perusahaan-perusahaan. Jadi teaching factory itu adalah pembelajaran yang berbasis pada dunia usaha industri. Nah, kalau melalui pembelajaran bahasa Indonesia, minimal anak-anak secara tertulis mereka terampil misalnya membuat proposal, terampil membuat laporan, dan seperti itu. Kalau dari segi lisan, nah mereka diharapkan terampil bernegosiasi misalnya. Terus terampil apa ya, selain bernegosiasi mungkin ada itu tawar menawar ya, tawar menawar masuk bagian dari negosiasi ya. Ya, terampil presentasi juga, karena ketika mereka harus memasarkan produk, nah di sana mereka dituntut pandai-pandai untuk presentasi. Ini teaching factory, jadi pembelajaran berbasis pada dunia usaha industri. Meningkatkan nilai ujian nasional bahasa Indonesia. Ini tentu saja dari segi akademiknya. Ini Bapak Ibu jelas ya? Jelas Bu. Jelas. Ya, jelas. Asik. Jelas Bu. Oh tadi Nah, ini yang nama kecil sekali. MGMP-nya tadi ini kecil ya? Tapi bisa dibesarkan Ibu. Ini susunan pengurus dibesarkan ya? Saya tak cari. Bentar. Untuk plusnya bentar. Tak zoomkan. Nah ini Ya sudah kelihatan. Oke ya, sudah ya? Sudah Bu. Cukup. Ya, mulai susunan pengurusnya ini ada pembina ini. Pembinanya Bapak Dr. Haji Wajib Suudi MM ya. Beliau ini kepala SMK Negeri 4 Malang, dan kebetulan beliau juga mantan guru bahasa Indonesia. Karena sepertinya ada kesepakatan di MKKS itu sebagai pembina bidang studi itu adalah ya sesuai dengan bidang studi beliau begitu. Kalau kepala sekolah jurusan matematika, insya Allah dia jadi pembina MGMP bidang matematika, sepertinya seperti itu. Tapi mulai tahun kemarin pengawas juga masuk sebagai pembina sepertinya ini, belum tak masukkan. Karena selama ini yang kami kenal ya ini Pak Wadid. Terus ketuanya saya sendiri. Ini ketua legendaris nih. Senior. Ini udah waktunya ganti. Ada wakilnya nih Pak Nanto, ini guru SMK Negeri 10. Kemudian sekretarisnya ada 2. Buning Tias ini dari SMK Negeri 2 Malang. Kemudian satu lagi ada Bu Dewi Romlah ini dari SMK Negeri 4 Malang. Ini sebenarnya Bu Dewi ini juga ikut loh. Ini Pak Nanto ini juga ikut. Tapi tak japri. Gelombangnya kita sama. Apa ikut satu Ada di kelas kita juga. Tapi tak japri nggak respon tuh. Bendaranya ini di grup itu saya tawarkan kelompok yang nggak dijawab tuh orang-orang. Ini ketuanya dihindari. Bendaharanya ini ada 2, Bu Siti Julaika dari SMK Negeri 9. Kemudian ada Bu Siti Kocijan dari SMA Widyagama, dari SMA swasta ya Widyagama. Kemudian ada ketua bidang-bidang sosial, humas kemitraan. Jadi susunan pengurus ini sesuai dengan juknis yang dibuat dari dinas ya.
kita ikuti dari sana. Iya. Bidang sosial kemitraan, koordinatornya ada Bu Santi, ada 3 anggotanya, ketua bidang sarana prasarana dan diklat, ini ketuanya Bu Nia dari SMK 8, juga ada anggotanya itu. Kemudian bidang perencanaan, pengembangan organisasi dan pelaksanaan program akademik ini dari Buning. Buning Tias ini adalah mantan ketua MGMP ya. Jadi sebelum saya ini Buning Tias, guru SMA Negeri 1 Malang. Nah ini susunan dari kepengurusan kami. Terus ini tadi profil MGMP-nya belum ya, nama MGO sudah ya. Oke. Sudah, Ada pertanyaan untuk pengurus, ada pertanyaan? Untuk pengurus ada pertanyaan? Kalau tidak ada. Ada. Sudah jelas. Sekarang ini sedikit tak paparkan tentang ini ya tentang program kegiatannya. Saya ambil poin-poinnya saja. Kalau terinci kan dalam bentuk itu ya, kolom-kolom. Jadi yang pasti program kegiatan secara umum ada bidang keorganisasian. Nah, keorganisasian ini biasanya kalau tiap tahun ya kita cermati susunan pengurus, kemudian ada sosialisasi, ada penyusunan program, evaluasi program kegiatan tahun yang lalu, penyusunan program tahun berikutnya, kemudian administrasi pembelajaran ini tahunan ya, bukan tahunnya, semester dan tahunan ya, semesteran ya, penyusunan administrasi pembelajaran. Jadi seperti penyiapan RPP dan bunga rampenya. RPP mulai dari kalender pendidikan, ya. RPP, perangkat pembelajaran. Iya, perangkat pembelajaran pokoknya itu udah di awal semester, biasanya semester dasar, semester genap. Ya, mulai dari prota, promes dan sebagainya. Sebenarnya di sini kita sudah tidak lagi membuat ya, kami sharing. Karena setiap sekolah itu sudah itu sudah menyiapkan begitu. Jadi ketika sudah awal tahun pelajaran itu sharing aja. Misalnya dari salah satu sekolah menyampaikan ini program yang sudah dibuat, langsung kami saling evaluasi begitu. Kecuali kalau baru kita buat silabus itu. Nah, kalau sudah berjalan ya tinggal sharing aja. Terus peningkatan mutu pembelajaran ini melalui kegiatan diklat, workshop, seminar yang sudah juga kami rencanakan, kami programkan setiap tahunnya. Bulan Desember yang lalu program kami luar biasa nih, membuat buku kumpulan antologi cerpen puisi. Jadi kami buka diklat tingkat provinsi yang pesertanya waktu itu ada 112 kalau nggak salah. Dari Singosari juga ada yang ikut, dari Mojokerto bahkan dari Batu juga ada, dari Lumajang juga ada di bulan Desember. Jadi hasilnya adalah antologi puisi cerpen. Itu tidak saya bawa tadi, harus tak tunjukkan gini ya. Bukunya ada sih, ini di kamar ada. Ini dari guru-guru membuat puisi, membuat cerpen. Nah, salah satu narasumbernya kami memanggil itu Bapak Tengsu Cahyono yang ahli puisi itu. Kemudian ada yang cerpennya Bu siapa itu yang menang tingkat nasional itu, lupa saya namanya ya. Tapi bukunya sudah jadi. Kebetulan nggak saya bawa nih ya. Terus ada program untuk penilaian kaitannya dengan membuat soal-soal itu ya, soal-soal semester, ganjil, genap, UAS, dan kemudian persiapan ujian nasional, bedah kisi-kisi. Nah seperti itu kaitannya penilaian untuk meningkatkan nilai ya dari anak didik kita gitu. Kemudian yang lain lagi ini kegiatan bulan bahasa nasional yang kita selenggarakan setiap periodik, setiap tahun sekali. Cuma sayang setelah pendidik dinas SMK ya, SMK dulu kan di bawah naungan dinas kota. Begitu dialihkan ke provinsi Jawa Timur, nggak ada dana nih ya, sehingga mengalami kevakuman. 2 tahun kami pernah vakum di kegiatan bulan bahasa. Sebelumnya dulu kami mandiri mencari dana-dana ke ini sampai ke beberapa ya yang kami anggap
peduli seperti misalnya Buk Erlangga, kemudian ada di Bank Jatim, karena di sana kan bank yang ngurusi sertifikasi itu kami datangi juga kami mintai dana. Itu pernah kami lakukan. Terus ada kegiatan, kalau kegiatan bulan bahasa ini pastinya lomba-lomba yang diselenggarakan di sana. Lomba-lomba tingkat Kota Malang, pernah juga gabungan SMA SMK. Lomba-lomba yang berkaitan bernuansa bahasa tentunya. Membaca puisi, musikalisasi puisi. Kemudian ada lomba membaca cerpen, seperti itu. Lomba stand up komedi, ya. Dan lain-lain dah ya. Lomba presenter juga ada. Kemudian yang berikut ada lomba debat tingkat kota. Ini kami selenggarakan dalam rangka menyeleksi untuk dibawa ke tingkat provinsi yang pada akhirnya bisa mewakili ke nasional. Karena lomba debat ini kan sudah dibawa sampai tingkat nasional. Sehingga setiap kota itu mengadakan seleksi di bawah komando MGMP bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris tentu saja bahasa Inggris. Nah demikian Ibu, secara garis besar program kegiatan MGMP Bahasa Indonesia SMK Kota Malang ya. Mohon maaf kalau saya menjelaskannya terlalu cepat dan hanya garis besarnya saja. Karena saya pikir memang ada durasi waktunya gitu. Monggo silakan kalau akan bertanya monggo. Kami tunggu. Halo Bu Nani. Halo Bu Nani. Halo, mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo. Sudah cukup jelas. Ada pertanyaan? Monggo silakan bertanya. Sudah jelas. Ada. Loh, mungkin sharing gitu, mungkin di MGMP sana bagaimana gitu. Gimana? Kembali. Udah jelas saya rasa Bu Lili. Iya ta. Iya. Kalau MGMP di Singasari gimana? Saya dulu punya teman Bu di Singasari, Bu siapa itu guru bahasa Indonesia yang rajin itu, lupa aku namanya. Sri Latifah. Bukan yang pernah mengajar di SMK Telkom. Kenapa? Pernah ngajar di SMK Telkom Bu gurunya, guru. Apa ya? Siapa ada? Dari Singasari. Lupa. Latifah, ada Bu Nur. Mungkin dari SMK Yang mungkin. senior itu. Dari SMK mungkin SMK 1 ya. SMK Ya, SMK 1 ya. di Bagaimana? SMA-nya. Kalau di kabupaten ya hampir sama Ibu. Kita mesti nyusun program, terus kemudian apa namanya sama-sama bareng-bareng nyusun perangkat pembelajaran. Dan kita nyusun apa soal-soal itu, soal kita baca. Iya, Hampir sama semuanya. saya pikir standar memang seperti itu untuk MGMP bahasa MGMP ya, nggak pikir apapun. Nah, mungkin yang perlu disikapi itu ini untuk pengembangannya PKB ya. Pengembangan itu sekarang yang dituntut teman-teman itu untuk pengembangan diri yang bersertifikat. Kalau seperti rutinitas itu saya pikir setiap sekolah sudah membuat sendiri, ada MPS kan ya. MPS. Iya. MPS ada. Sehingga ketika dibawa ke MGMP kota itu tinggal sharing aja. Nah, sekarang yang juga kan kadang mengadakan workshop gitu ya di tingkat MGMP kabupaten kan ada workshop banyak banyak yang ikut. Dan sekarang yang lebih menjadi tuntutan lagi adalah workshop yang memang menghasilkan sebuah karya. Jadi tidak hanya sertifikat saja, tapi karya, misalnya ya seperti buku atau mungkin kumpulan puisi, kumpulan cerpen kalau di bahasa Indonesia itu. Nah seperti itu baru terasa banget tuh workshopnya. Hanya kumpul-kumpul saja ya Pak fungsinya. Gitu. Makanya pembina kami ya di MGM Bahasa Indonesia tidak setuju ketika kami akan menyampaikan misalnya Pak akan mengadakan diklat. Ya, bagaimana nih model diklatnya? Saya nggak mau kalau langsung 1, 2, 3 hari, tapi harus ada in on in gitu. Iya, in on in ya. Jadi jumlah jamnya lumayan banyak gitu. Sertifikatnya juga nggak tanggung-tanggung. Dan ada kan yang harus kepala dinas. Ada karyanya, karena kalau hanya 1, 2, 3 selesai sertifikat titik gitu.
Tapi kalau in on air Iya. pasti ada tuntutan hasil gitu. Iya, betul. Betul, Bu. Ya. Sip. Kapan nanti Bu Nani? Bu Nani kapan nanti? Nanti kalau saya sudah ada jadwalnya, saya kirim linknya nanti. Biar Iya. bisa gabung. Kita sama-sama saling mendukung. Semangat. Aku Iya, baru iya. belajar ini. Nanti kalau tak bawa ke MGMP. MGMP nanti tak dapat lewat ini, webback ini. Ya kan kita akhirnya harus berusaha bagaimana caranya supaya tidak vakum. Ya kita bisa daring aja, bisa kita bertemu MGMP, kita ada pertemuan seperti ini. Dan ini ya, gitu. ini apa ya, semacam mimpi nih bisa punya link sendiri. Terima kasih Gobung. Ya. Gobung, terima Ada kasih. kemajuan. Selama ini kan Ya kan beruntung kita punya kesempatan ini. kita kan hanya jadi partisipan gitu ya. Nah, sekarang kita Iya. punya link sendiri. Terima kasih Bisa Gobung ya. duduk mendengarkan peluang dan gitu. Iya, betul. Sekarang kita harus aktif, harus berpikir, harus berinovasi, harus bagaimana caranya. Ini kan harus mikir gitu. Sekarang jadi host. Iya. Punya link Jadi harus sekaligus presenter. bisa ngundang. Terima kasih Gobung. Ya. Ya. Terima kasih Bu Siska. Bu Siska masih ada kah? Bu Siska udah? Nggak ada. Kita sudah les tadi sudah Ya, izin. oke. Ya, Nah, ada sudah pertanyaan izin lagi. dulu. Bagaimana Bu Kurnia? Ya. Sudah cukup sip. Cukup. Pokoknya Bu tinggal nanti Zuria. rekamannya di Bu Nani. di YouTube ya sama-sama. Di mana ini? Ini nanti terus di apa? Ya kan nanti setelah meeting itu biasanya nanti videonya langsung terekam langsung simpan. Oke. Ya. Sudah Sudah saat ini ada ya. itu tinggal boleh diedit dulu langsung di share di YouTube di upload Oke. gitu. Ya, bisa saat Tapi ini. sip, Dan sudah sip. terima kasih sekali lagi, terima kasih semuanya ya untuk Sama-sama. Iya, terima kasih. Ya mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama mendukung ya. Terima kasih atas Amin, ya. partisipasi ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Lili. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah.